Halo para penjelajah sejarah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyajikan kisah-kisah menakjubkan dari masa lalu. Hari ini, kita akan menyelami babak penting dalam sejarah Nusantara. Sebuah kisah tentang keberanian, strategi, dan kedaulatan yang dipimpin oleh seorang pahlawan legendaris dari timur Indonesia, Sultan Baabullah. Dijuluki sebagai penguasa 72 pulau berpenghuni. Sultan ke-24 Kesultanan Ternate ini bukan hanya berhasil mengusir cengkeraman penjajah Portugis dari bumi Maluku, tetapi juga membawa Ternate mencapai puncak kejayaannya sebagai salah satu kekuatan maritim terkemuka di dunia. Mari kita ikuti jejak perjuangan dan kemenangan bersejarahnya. Kisah epik ini berawal dari sebuah tragedi kelam yang membakar amarah seluruh rakyat Ternate. Pada tahun 1570, ayahanda Sultan Baabullah, yaitu Sultan Hairun, menjadi korban pengkhianatan keji. Ia dibunuh secara licik oleh tentara Portugis di dalam benteng Sao Paulo setelah diundang untuk sebuah perjamuan perdamaian. Peristiwa ini, alih-alih meredam perlawanan, justru menyulut api kemarahan dan semangat perlawanan yang membara di hati Sultan Baabullah dan seluruh rakyat Maluku. Sesaat setelah dilantik sebagai Sultan, Baabullah mengikrarkan sebuah sumpah. Ia akan mengusir Portugis dari tanah leluhurnya. Namun, berbeda dengan musuhnya yang picik, Baabullah bukanlah pemimpin yang gegabah. Ia menyusun sebuah strategi yang cerdik dan komprehensif, dikenal sebagai pengepungan total. Ini bukan sekadar serangan frontal, melainkan sebuah perang saraf yang melelahkan. Baabullah mengerahkan seluruh armada perangnya untuk melakukan blokade logistik secara ketat, memutus jalur suplai makanan dan kebutuhan pokok ke benteng Sao Paulo pada saat yang sama. Ia juga secara sistematis merebut pos-pos Portugis di wilayah sekitar Ternate satu persatu, mempersempit ruang gerak musuh. Selama 5 tahun penuh, dari tahun 1570 hingga 1575, orang-orang Portugis di dalam benteng menderita kelaparan, penyakit, dan keputusasaan. Mereka terisolasi tanpa harapan akan bantuan. Dan kemudian, momen kemenangan itu tiba. Berbeda dengan kekejaman penjajah, Sultan Baabullah menunjukkan keanggunan dan kemanusiaan yang luar biasa. Saat Portugis akhirnya menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Juli tahun 1575, ia mengizinkan semua tentara Portugis untuk keluar dari benteng dengan selamat. Syaratnya sederhana, mereka harus meninggalkan semua senjata dan pergi menuju Ambon atau Malaka. Pada hari itu, bendera Portugis diturunkan, digantikan oleh panji kebanggaan Kesultanan Ternate. Ini adalah salah satu kemenangan pribumi paling telak dan bersejarah atas kekuatan Eropa di Nusantara pada masa itu. Sebuah kemenangan yang diraih tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu, namun dengan kecerdasan dan keteguhan hati. Setelah berhasil mengusir Portugis, Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah memasuki era keemasan. Pengaruh dan kekuasaan Kesultanan Ternate meluas hingga mencakup sebagian besar Maluku, pulau-pulau di Sulawesi, bahkan hingga wilayah Mindanao di Filipina Selatan. Ternate bukan hanya menjadi kekuatan politik dan militer yang tak terbantahkan, tetapi juga pusat perdagangan rempah, khususnya cengkih, yang mandiri dan berdaulat di tingkat dunia. Karena wilayah kekuasaannya yang begitu luas, yang meliputi begitu banyak pulau berpenghuni, Sultan Baabullah pun digelari sebagai Lords atau penguasa 72 pulau. Warisan sejarah Sultan Baabullah sungguh luar biasa. Dari aspek kedaulatan, ia berhasil menghentikan monopoli perdagangan Portugis di Maluku, mengembalikan kendali atas kekayaan alam kepada rakyatnya sendiri. Dalam hal kepemimpinan, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyatukan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Timur untuk melawan ancaman penjajahan. Dan tidak mengherankan atas keberanian, visi, dan perjuangannya yang gigih, Sultan Baabullah telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kisah Sultan Baabullah adalah pengingat yang kuat bahwa persatuan, strategi yang matang, dan kepemimpinan yang berwibawa mampu mengalahkan teknologi militer barat yang lebih maju pada masa itu. Ini adalah bukti bahwa semangat kemerdekaan dan kedaulatan tak akan pernah padam. Terima kasih telah bersama kami menyingkap lembaran sejarah yang inspiratif ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami. Dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda tentang Sultan Baabullah. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.